dibawa balik ke ini ya kenapa dari ini nggak tahu sih sama cari ini mesti nunggu kirain tak ada barang-barang. Ya, udah dari sini. Tekanannya harus di bawah 4. Filternya ditutup ini Pak ya? Hah? Filter ditutup Nggak boleh. ini. Oh Tadi. iya, sensor tuh kan filter. Oh sensor. Sensor. Ini ya filter ya? Ya. Ya, karena ususnya tadi. Oh ini main HP jadi ini. Gak belajar. Gak belajar ini main HP aja. Ini hanya nonton aja dia ini. Oke. Jauh. Jadi ventilator itu alat untuk membantu pernapasan. Kalau Anda tidak konsen, nanti konsen sama video terus. Oke. Nah, orang yang tidak bisa bernapas adalah dua kategori. Satu, dia memang benar-benar sama sekali tidak bisa. Kalau sudah tidak bisa, artinya harus dikontrol dengan mesin. Jadi mesin ambil alih 100%, itu namanya kontrol. C. Oke. Kondisi kedua, pasien masih bisa bernapas tapi tidak kuat, tidak cukup. Itu ventilator memberikan bantuan secara asis namanya. Dibantu. Entah dibantu secara rutin, entah dibantu dengan dia diam backup. Oke. Nah, dari dua ini dipecah lagi menjadi sekian banyak.
Nah, ventilator secara umum bekerja dengan settingan secara volume. Jadi pokoknya aku kasih volume misalnya 5 liter, 2 liter, 3 liter. Udah aku kasih aja segitu. Itu namanya V depannya. Ada yang dia tidak ngitung V, aku ngitung pressure-nya P. Pokoknya aku kasih tekanan. Nah, tekanan misalnya 5, 10, 20 dan sebagainya. Kasih tekanan. Aku tidak mau tahu V-nya. Tapi nanti akan terbaca juga. Contohnya ini kan Tapi fokusnya ke ada yang volume Iya. sama pressure. iya, ini fokusnya kan P kan. Iya. Kita lihat datanya. Monitoring data. Tetap V-nya kebaca. V ini adalah volume tidal ekspirasi 371. Jadi dengan memberikan tekanan sejumlah ini, sejumlah 20 akan menghasilkan ini, gitu loh. Kalau ini beda. Ini kan volume. Volumenya kita kasih berapa tadi? Volumenya kita setting kan 400 kan? Iya. Berapa yang dihasilkan? 401, 400, 402, sekitar itu. Tapi pressure-nya juga kebaca. Bacalah di sekitar sini, ini pressure. Udah. Tuh, ngerti? Iya. Oke. Nah, dari pengembangan itu ada dikembangkan lagi namanya SEMV. SEMV ini termasuk yang kelas yang sebagai asis, yang membantu. Kalau tadi kan yang mengontrol, membantu kan garis besarnya. Kalau yang membantu ini, dia membantu pasien kurang dia kasih, pasien begitu kurang dia kasih. Nah, cuman memberinya ini kadang-kadang kan pasien sudah berusaha dikasih lagi double kan. Kadang-kadang pasien butuh nggak dikasih, makanya ada menunya depannya S, synchronize. Jadi antara pasien dengan mesin saling isi, begitu kurang baru kasih. Kalau depannya S, synchronize. Kalau ini spontan, ini pasien yang bisa bernafas spontan dan bantunya nafasnya tetap dengan pressure, dengan tekanan tertentu. Itu CPAP. Kalau ini Bifen 2 level, tekanan atas dan tekanan bawah. Jadi bekerjanya memberikan support itu, memberikan ventilasi itu dengan tekanan atas dan bawah diatur. Maksudnya tekanan bawah atas itu gimana? Pressure misalnya pressure 20 dan pressure 2 dengan 2 misalnya Pak. Jadi 2 dia bekerja di situ. Jadi diberikan di antara itu. Pressure Ring-nya maksudnya. iya. Oh. Coba Pak di BPN bisa ya? Nah, ini kan ada P-high dan P-low. P-high, P-low. Iya, pihak itu P-high-nya 20, P-low-nya ini. paling rendah dia. Ya, diatur ini bisa diatur berapapun kita mau atur. Gitu. Ada. Oh, Supportnya biar bisa Supportnya dikasih berapapun boleh. Kalau ini dikasih, hah? Kayak gini ya. Naik, ya. 20. T-high sama P-high. 20 ini kan fasilitas O2-nya. Ini untuk pasien-pasien yang gimana Mas? Nah, itu dokter yang tahu, Pak. Kalau itu dokter yang tahu. Oh, gitu. Ya, saya tidak terlalu tahu kondisinya seperti apa. Yang biasa dipakai kan CMP. Yang sering SMP sama P sama V ini. Ya, itu yang Ya. pakai saya. Kalau ini saya Ya. bisa lihat nih. Belum pernah lihat, tapi ada, Pak. Terus ada namanya PRVC. Terus ini kenapa? Ya. Ya, Dok. Oke, makasih, Dok. Oh ya. Dok, otokar dengan suhu dingin atau dingin? Otokor itu kan 121, Pak. Iya, iya. Iya. Memang kuat. Iya. Otokor Berarti dengan- tapi biasanya lebih aman mungkin pakai yang dispo ya. Ya, Kurang. Iya, lebih aman. Iya, Covid kan. Iya, iya, iya. Oh, terus ada filter 2 kotak, itu belum terpasang. Di sini ada bakteri filter namanya, Pak. Maintenance dalam hal perawatan alat umumnya seperti ventilator biasa, yang biasa diganti setiap 1 tahun adalah biasanya O2 sensor. Semua ventilator kan pasti begitu. Dan biasanya kan flow sensor. Tapi untuk ini flow sensornya tidak consumable. Artinya tidak perlu diganti dengan periodik. Karena di sini dia tidak lagi berupa sensor khusus kecil itu ya. Nah, tidak lagi seperti itu. Jadi Bapak tidak perlu setahun ngeluarin uang untuk beli itu, nggak perlu. Untuk Sirkuit ini bebas, apapun bisa. bisa duduk lagi. Bisa. Nah ini bakteri filter. Jadi masangnya ini, cuman ini sudah saya buka ya, masih steril. Di sini di awal
Sini, satunya di sini. Jadi Jadi inspirasi Pak. iya, masing-masing di awal-awal. Gini pasiennya. Nah, itu HME, Pak. HME-nya. HME-nya seperti biasa. Kalau tidak pakai ini kan, Ya. ini bisa tanpa ini dengan menggunakan HME HME filter ya di Tapi- ujung sini. Berarti bisa dengan apa namanya itu fitbit yang beda dengan produk ini. Bisa. Ini yang penting ini cocok dan cocok rata-rata. Jadi ini nanti tolong jangan lupa dipasang di awal. Ini saya karena demo nggak saya pasang Coba dari depan. dari awal ya. Ya, dari awal. Yang ada oksigennya mana di sini? Oke. Ya lanjut ya Pak Dea. Sama dengan ventilator yang lain kan pasti ada kompresor. Cuman ada yang bapak tancapkan ke sentral. Iya. Ya kompres airnya. Ini ke sini. Kalau misalnya bapak mau ke sentral mau dapat ini boleh nanti selangnya diganti. Selang ini dipotong. Oh, itu sentral ini sentral. Selang ini dipotong dari sini ke sentral. Oh, iya. Tuh. Ini sorry bukan itu yang dipotong, ini yang dipotong. Dipotong jadi masuk selang dari sentral ke sini. Oh, yang di atas diambil bawa ke. Ya. Oh. Tuh. Kalau oksigen biasa kan, ini tinggal bikin konektor. Oke, Set. konektornya beda. Oh, beda. Itu kan Ya. berubah konektornya. Ya, ini kan karena iya. kan bapak potong aja nih Pak. Potong tancap ke konektor bawaannya itu. Tuh. Nah, konektornya nanti kita infokan ke kita ya Pak ya. Sentralnya pakai apa gitu loh. Oh, Nanti kita coba kasih. Ya. Nah ini satu adalah power ke kompresor ngambil ke sini, terus satunya ke sana keluar mesin. Nah cuma satu yang keluar Pak, jadi tidak perlu dua. Kan mesin satunya. oh, sebelah ya. Ya. Terus ini adalah untuk ke sini. Ya ada linknya. Oh sorry ini ke humidifier. Ke humidifier. Kalau ini ke sini Pak. Cuma ini dekat dari Pak. Oh, iya, iya. Oke, ini ada pressure regulatornya. Nah, cara menghidupkan, Bapak tekan ini. Silakan Pak. Kompresornya Pak di on dulu, bawah. Bawahnya itu filter. Yang ini ya? Iya. Yang ini. Oke. Ini seperti biasa, kita tunggu. Oh, nggak pakai kabel-kabel lagi ya? Enggak. Yang ini yang mereka kan kita baru. Iya, dia pakai kabel. Oh, pakai anu yang apa itu? Filter. Ya, Ya. di dalamnya itu ada. Ya. Nah, pakai HME praktis. Ini nebulizer Pak. Oh, ini boleh. Selang mobilnya Ada di bawah ini. outputnya dikasih berapa itu? Pasang ya Pak. Ventilator udah sampai ya. Ya, sekali. Nah, setiap kali Bapak menghidupkan mesin, dia akan masuk ke namanya tes awal, pre-use test. Dia tampilnya begini Pak, gampang sekali. Yang previous test ini. Gampang sekali. Jadi di sini sudah dikasih petunjuk. Ini dia minta konekkan antara inspirasi dan ekspirasi. Jadi ini dengan ini harus terkonek. Untuk gampangnya ini aja yang pendek Bapak ambil. Oh, untuk Ya. inspirasi ya. Ya. Sorry Pak, untuk membuka ini, jangan tarik di sini Pak ya. Tarik di ujung sini. Karena kalau tarik sini putus. Sambungnya putus ya. Oke. Nah, ini sambung ya. Sudah, kan proses ini sudah confirm. Dicek dia gasnya, kebocorannya sudah oke semua, nggak ada bocor. Flow sensor dia cek, safety valve dia cek, cepet kok. Kalau di sini ngecasnya dia. Iya, ini harus terkonek. Nah, udah selesai. Udah selesai. Cepat sekali. Nah, itu tes tadi itu namanya pre-use test bisa didapat ketika Bapak pertama menghidupkan atau melalui mode dari standby ini Bapak ada namanya pre-use test. Nah, seperti itu. Ini hasilnya tadi. Ya. Tes. Sama aja prosesnya. Saya ulang ya. Tes. Sama ini isinya sama dengan tampilan tadi itu. Confirm gitu ya. Nah, dia bilang, silakan remove AC power. Yandri, tolong. Mas Fendi, AC powernya tolong dibuka. Bang, mana Bang? Sambungan listriknya, jangan kebalik dengan mesin satunya. Enggak, confirm ya Pak. Ini sudah ditentang. Sambut. Ya, sekarang berikutnya silakan connect AC power, connect lagi. Oke, kalau sudah confirm. Ya. Nah, gini Pak, seandainya kan tadi ada ini apa namanya
air connect itu kalau Kalau fail? tanpa dicampur standby, apa perlu dikonfirm lagi ya? Istilah tanpa dicampur ininya tuh. Oh enggak, ngikuti perintah di sini, Pak. Oh gitu? Ya. Oh. Ini untuk pretest yang masuk dari standby. Kalau tadi dari pertama menghidupkan tidak pakai cabut-cabut itu. Oh, enggak dekat. Ya, enggak. Oh, karena Nah, saya- sekarang kita ngikuti dari yang masuk dari standby. Hmm. Dia bilang lagi connect air supply, sudah kan? Kompresor sudah di-connect. Terus confirm. Udah lagi ya, tentang lagi. Nah, sekarang pasti oksigen datangnya. Dia lagi ngecek oksigen sensornya. Nah, kalau lewat dari sini standby, memang perlu waktu agak lama. Tapi kalau tadi ketika Bapak menghidupkan pertama mau pakai ke pasien baru, itu lebih cepat. Ya, ada beberapa yang dia lalui. Nah, ini lalu. Sekarang ngecek flow sensornya. Misalnya hasil daripada setting fraksi O2, kan bawa setting fraksi O2, misalnya 22%, ternyata keluarnya 25. Kan tidak cocok. Bapak kalibrasi O2 sensornya. Ya, sudah dikalibrasi selesai. Hasilnya gimana? Kalau hasilnya masih buruk, masih jauh, ya berarti O2 sensornya rusak. Tuh, kalau sudah sembuh, ya sudah, Bapak jalan lagi gitu loh, Pak. Oke. Dari sini sudah, tolong kembalikan lagi ke posisi pasien. Sini, gini. Dia tanya body weight-nya, ideal body weight-nya berapa? Nah, tinggal diketuk, atur. Misalnya 60 ketuk lagi, bisa. Dia tanya mau invasif apa non invasif? Invasif, kalau invasif ini. Non invasif hanya berlaku untuk CPAP dan PCV aja, tidak bisa yang lain. Enggak sama pakai yang biasa aja. Biasa pakai. Oke, sudah. Masuklah ke setting. Dia tanya, Bapak mau pakai mood apa? Oh, ini saya PCV, pakai apa misalnya sekarang? CMV atau apa? No, misalnya saya mau pakai ini PCV. Ya, kalau sudah Bapak pilih begini, Bapak pilih PCV, langsung di accept. Kalau enggak, pilihan tadi enggak akan pindah. Contohnya ini PCV ya Pak ya. Saya pindah PCV, ini kan PCV. Saya pindah ke PCV, tidak saya accept, ini enggak berubah. Begitu saya accept, dia berubah. Oke, masuk set dulu. Setelah itu parameternya mau frekuensi berapa? Frekuensinya RR. Ya, RR berapa? 14 misalnya ya. Terus lagi. Pitnya mau dikasih berapa? 5. Oke, kalau mau dirubah ketuk, ketuk lagi. Terus ya, height-nya berapa? Mau 20 atau berapa? Tuh, sudah. Pakai O2-nya. Ini saya tidak pakai opsi. Saya buat 21 ya. Nah. Time inspirasinya berapa? Terus time inspirasi ini juga untuk membuat mau ini berapa? 1, 2 ya? 2 kan? Oke. Nah. Ini adalah trigger flow trigger. Ya, kalau Bapak mau pakai pressure trigger, tinggal dibawa ke negatif. Pressure trigger. Kalau Kalau ke negatif sampai pasien susah untuk ini ya. ya, Oke, saya bawa ke 2 lagi ya Pak ya. Ini adalah flow trigger, flow sensitivity. Oke, ini sudah. Kalau sudah semua, set, terus start ventilating. Sudah. Ini adalah yang kita setting. Kan ini kita setting tadi, ya kan? Berikutnya adalah ini. Kita hasilnya sekian. Ini hasilnya. Oke, ini hasil dari yang terbaca dari pasien. Kita setting 21, keluarnya berapa Pak? 21. Kan kurang, nggak harus 21, mungkin 22, 20. Ya masih oke gitu loh. Nah, terus ini peaknya 27. 20. Terus ini peaknya 5. RR-nya keluar 5. Tetap 5 kan kita atur 5 tadi. 14, sorry 14. Nah, ini tender volume.
Nah, ini tether, volume, expirasi, tether, volume, inspirasi. Kalau Bapak mau lihat data lengkap, masuklah di sini. Mau monitoring data lengkap lah. Pelayan dinamiknya berapa, SPI berapa, WOB-nya berapa, ya hasilnya tadi Bapak setting itu muncul. Itu semua Pak. Bapak melakukan ulang mekanisme bisa. Komplain statiknya mau tahu berapa? Bisa Pak. Komplain statik bisa. Dia melakukan pengukuran. Ya. Ya. Terus pitch intrinsiknya berapa? Tahu. Ini yang sudah pernah dilakukan, ini yang sekarang. Nah, jadi perbandingan. Nah, yang sekarang ini, tadi kita sudah melakukan compliance statik sama PIP. Kita mau melakukan ini, resisten inspirasi, bisa tak melakukan? Kalau perlu, kalau enggak ya nggak usah. Sudah ada baca apa belum? Sudah, Sudah. ya, karena untuk ini intrinsik kan dari pasien. Kan, kalau Bapak mau merubah mood, misalnya SCMP, tinggal dulu. Oh, nah. Iya, betul. Betul. Nah, iya, dipet, taruh di level apalagi pokoknya yang kalau report BTRP sama. Pak, ini SCMP ada 3 kategori dengan basis volume, basis pressure, dan basis PFVC. Pressure regulate volume control. Ya, jadi pressure-nya yang kita atur, targetnya adalah volume. Ya. Nah, ini SCMP dan ini kita bisa tambahkan pressure support lah. Kalau berat ini saya aset dulu ya. SCMP kan, ketika saya tambahkan pressure support, Bapak perhatikan di sini nanti, sorry, ya, P. Ketika saya tambahkan ini, pressure support akan menjadi apa ada ya? Sorry. Oh, pressure support langsung dulu. Tuh. Jadi SCMP plus pressure support. Ya. Pernah muncul di sini. Ya, betul Pak. Tampilan ini pun Bapak bisa atur. Misalnya saya nggak mau tampilan di sini tether volume, Bapak mau tampilan apa, tinggal ketuk aja di sini, ganti. Mau apa? Mau iya, betul. Ganti misalnya saya mau ganti dengan POB, jadi POB lah dia. POB itu ini ya. Work of breathing. Ya, ya. Oh, yang model ini nih, yang buat. Ya, kalau ada yang tampil di bawah Pak. Kalau ini tampilnya di sini, tadi apa ya? Volume. Mau tampil minute volume ini bisa. Minute volume ekspirasi. Nah, tinggal apa yang mau bawa tampilkan pilih aja. Jadi ada 6 masing-masing 3 grup, masing-masing 2 menjadi 6 tampilan yang kita bisa atur. Ini ada manual Pak, manual breathing. Manual. Tuh. Kalau manualnya putih ya. Ya, kali ya, tidak perhatian. Ini mana? Sama kali Pak. Bapak ini. Kalau manual tuh gimana Pak? Manual itu jadi kita kasih secara manual, breathing manual. Oh, Wah, putih ada. ya. Warnanya putih. Itu ya Pak ya. Ya. Coba Pencet putih lagi. cara manual. Ini, pencet lepas, pencet lepas. Tuh. Tuh. Kalau enggak kan masih nunggu Pak. Betul kan? Oh, gitu. Kalau saya kasih, set. Oke. Terus ini pasien dengan gini bisa seperti ini, mengamankan itu tanpa backup apnu nanti ada di menu spontan ada, di sini juga ada kayaknya. Ini kalau misalnya terjadi apnu langsung masuk ke backup menu. Oh, itu. Ya. Saya contohkan gini. Kan? Langsung masuk ke backup menu dia, langsung ada alarm. Sejumlah supportnya tadi yang Bapak setting. Support yang apa juga Pak?
Tahu ya? Dua. Nah, itu Pak. Masuk ke backup apnu. Tapi begitu ada ini, kembali lagi. Tuh, kembali lagi kan? Pokoknya yang ada PSP-nya, begitu terjadi apnu, masuk ke backup apnu. Contoh lagi, misalnya Bapak main di menu SIPAP juga sama Pak. Di menu SIPAP yang belum juga. Kontan Z, bukan?